Damai sejahtera Kristus melegakan dan memberi kedamaian bagi pikiran yang tertekan dan yang mengacaukan hati. Damai sejahtera Kristus itu mampu melegakan dan memberi kedamaian bagi pikiran yang tertekan dan mengacaukan hati. Pikiran kita itu bisa tertekan, Bapak Ibu Saudara. Orang kalau kita lihat, kadang dia terlihat senyum di depan, tapi ada kalanya di dalam pikirannya itu kacau. Makanya kadang-kala kalau kita berbicara dengan orang yang pikiran kacau, kadang-kala lagi ngobrol sama orang, dia berpikir yang lain. Jadi kadang-kala, apa ya? Apa yang tadi kamu mau? Jadi mesti diulang lagi. Jadi damai sejahtera Kristus itu membuat ya kedamaian dan melegakan pikiran yang penuh tekanan. Pikiran kita itu bisa banyak tekanan. Pikiran-pikiran di masa lalu bisa menekan. Pikiran-pikiran masa lalu, pikiran-pikiran yang mengacaukan kita bisa saja datang tiba-tiba. Jadi Tuhan mampu melegakan hati dan mampu membuat pikiran kita tidak kacau lagi. Saya lanjut, damai sejahtera Kristus menghibur kita dan yang membuat kita tetap tenang ketika kita memiliki masalah yang rumit sekalipun. Hari-hari ini banyak orang mengalami masalah yang rumit, dan saya mendengar juga banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan. Baru-baru ini saya dapat kabar ada beberapa orang tidak dapat pekerjaan dan mereka mendapatkan satu masalah karena mereka harus menghidupi keluarga mereka. Tapi kalau kita ada damai sejahtera, ada situasi yang rumit, maka damainya Allah itu yang akan membuat pikiran kita itu nggak menjadi rumit, nggak ribet, nggak bikin pusing. Jadi ketika ada damai sejahtera terus menghibur kita, maka masalah yang rumit itu dapat diatasi. Oleh sebab itu Tuhan memberikan damainya dulu supaya kita bisa tenang dulu. Bukan masalah yang diselesaikan. Ada orang berdoa fokusnya kepada masalah. Harusnya dia fokus kepada hatinya, supaya waktu Tuhan berikan dia damai sejahtera, waktu Tuhan berikan dia damai dalam hatinya, dia mampu mengatasi hatinya. Dan ketika hatinya damai, dia mampu berpikir dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Ada orang yang cepat emosi, maka kadangkala kalau amarahnya meledak, masalah itu bukan makin selesai, tetapi makin bertambah rumit. Karena hatinya nggak damai, hatinya kacau, hatinya tertekan, makanya yang dipikirnya, makanya emosi terus, marah-marah melulu, kemudian kacau terus hidupnya karena nggak ada damai. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu damainya Kristus untuk menghibur kita setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya lanjut, Yohanes 14 ayat 27. Selanjutnya dikatakan begini, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai yang dunia berikan itu tidak seperti yang Yesus berikan. Orang mencari kedamaian ke hal-hal yang dunia. Misalnya ada baru-baru ini ada artis yang tertangkap lagi karena narkoba. Padahal dia artis, bisa dikatakan dia juga seorang pelawak, artinya dia juga seorang komedian juga, tapi gak damai hatinya. Dia perlu sesuatu untuk membuat damai. Tapi damainya dunia itu akan membawa kepada kekacauan hidup. Makanya dia masuk penjara dan kasihan istrinya harus kerja untuk menghidupi anak-anaknya. Dan saya catat begini, kedamaian yang diberikan dunia sementara, tidak stabil. Kalau damai sejahtera Kristus itu stabil dan berumur pendek, hanya sementara. Orang pakai narkoba sementara, orang minum-minum sementara, orang mencari kesenangan dunia sementara. Tetapi kedamaian Kristus itu abadi dan tahan lama. Kalau kita tinggal dalam damainya Kristus, maka akan tahan lama. Damainya itu tahan. Kita tahan banting, kita tahan terhadap situasi yang rumit, kita bisa tahan terhadap kondisi yang sulit. Karena ada damainya Kristus, bahkan tahan lama sampai kepada kekekalan. Makanya kita perlu supaya hari-harinya kita, damai sejahtera Kristus itu harus ada dalam hati kita, supaya kita tahan lama, kita stabil. Damai sejahtera Kristus akan membuat sesuatu itu berumur panjang. Artinya damai sejahtera Kristus berumur panjang sampai kepada kekekalan. Jadi kita nggak perlu lagi mencari kedamaian di luar sana. Ada orang stres karena sesuatu, dan kebanyakan anak muda stres karena putus cinta. Saya juga pernah jatuh cinta, pernah putus cinta. Kadang-kala itu juga bisa membuat pikiran menjadi kacau. Mungkin di wajah tidak kelihatan, tapi kadang-kala itu bisa membuat pikiran kita menjadi kacau. Kita mengingat masa-masa lalu, masa-masa yang dulu. Tapi kalau ada damai sejahtera Kristus yang akan membuat pikiran kita menjadi tenang. Saya lanjut Bapak Ibu Saudara, kedamaian dari Kristus tidak berarti bahwa tidak akan mengalami kesulitan.
Jadi kalau ada namanya Kristus bukan berarti kita bebas dari masalah, dari kesulitan. Tetapi dengan adanya damainya Kristus, itulah yang akan mampu menghadapi setiap kesulitan yang kita alami. Tetapi kita memiliki kedamaian Kristus yang akan tetap ada bersama kita bahkan ketika hal-hal buruk terjadi. Kalau kita sudah cover hati kita dengan damai sejahteranya Kristus, kita tinggal dalam damai sejahtera Kristus, maka ketika hal-hal buruk terjadi, kita akan aman. Kita nggak akan mudah putus asa, kita nggak akan mudah untuk menyerah pada keadaan. Dan kita tahu damai sejahteranya Kristus yang akan menguatkan kita di tengah-tengah kesulitan, bahkan hal-hal yang buruk yang bisa datang tiba-tiba. Nah, dan selanjutnya dikatakan janganlah gelisah. Kata gelisah memakai kata Yunani taraso, berarti cemas atau tertekan. Kata Yesus, janganlah cemas, janganlah tertekan. Jadi pesan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka jangan sampai cemas, jangan sampai mereka tertekan. Karena waktu Yesus mau disalibkan, murid-murid sangat tertekan. Karena orang yang mereka kagumi, orang yang mereka ikuti, yaitu Tuhan sendiri, Yesus itu disalib, mereka sangat tertekan, bahkan mereka dicari. Bahkan sampai Petrus menyangkal Yesus karena dicari, karena mau dibunuh. Dan arti lain dari jangan gelisah ini, dari taraso ini, sesuatu yang membuat tidak tenang dan membingungkan pikiran kita. Jadi jangan sampai kita gelisah, jangan sampai kita cemas, karena akan membuat pikiran kita tidak tenang dan membingungkan pikiran kita. Kemudian seperti ini gambaran ini jangan gelisah ini seperti seorang yang mengaduk air dengan pergerakan bagian-bagiannya ke sana kemari. Jadi kalau saudara mengaduk kopi, ya, jadi pikiran kita itu seperti diaduk-aduk. Jadi di dalam pikiran, dalam pikiran itu seperti diaduk-aduk, kacau balau. Jadi kalau ada kopi susu, saudara itu tercampur, ya. Kalau saudara ada susu, ada kopi, ya ada hitam, ada putih, itu tercampur. Pikiran Kristus iya, tapi pikiran dunia juga iya. Jadi waktu kita berpikir, kita gelisah, maka akan tercampur dunia dan pikiran kita, yaitu pikiran Kristus. Jadi damainya Tuhan dengan damainya dunia tidak bisa disatukan. Jadi damainya Kristus itu selalu akan membuat kita tidak tertekan, akan membuat kita semakin tenang. Jadi gelisah juga ini dalam taraso ini berarti juga sesuatu yang menyerang roh kita dengan rasa takut yang berlebihan. Jadi iblis bisa menyerang kita dengan roh ketakutan. Roh ketakutan ini berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Menyerang roh kita dengan rasa takut yang berlebihan. Kita punya roh ketakutan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Kristus memberikan kita damai sejahtera agar nanti kalau ada roh ketakutan itu muncul, ketakutan yang berlebihan. Takut itu manusiawi. Kita semua pernah takut, saya juga hamba Tuhan pernah